Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jafet Faris. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan membahas suatu materi mata kuliah Kaidah Tafsir dengan judul Mantuk dan Mafhum. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Mantuk. Apa itu mantuk? Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan mantuk sebagai berikut. Al-mantuku ma dalla alaihi lafdhu fi mahalli nutqi. Mantuk adalah apa atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan ucapannya, yakni sesuai dengan kandungan makna lafaz tersebut. Kalau disederhanakan, mantuk adalah makna tersurat yang bisa dipahami dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Sedangkan mafhum adalah sebaliknya, yakni makna tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut ke macam-macam mantuk. Yang pertama, nas. Nas yakni lafaz yang menunjukkan satu makna tertentu secara pasti tanpa ada kemungkinan makna lain. Misalnya dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Penyifatan kata kamilah yang arti sempurna kepada kata asyra yang artinya 10 itu menegaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah agar seseorang melakukan puasa selama 10 hari, bukan 10 yang lain secara majaz. Jadi ayat ini tidak membuka kemungkinan untuk adanya makna lain selain kewajiban untuk berpuasa 10 hari bagi yang bersangkutan. Yang kedua, zahir. Zahir yaitu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Misalnya pada kata al-baghi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra ghairu baghin wala 'adin. Yang artinya, namun barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Kata al-baghi itu sendiri secara bahasa memiliki beberapa makna seperti menginginkan, zalim, jahil dan aniaya. Namun pada konteks ayat ini makna menginginkan dan zalim lebih kuat daripada makna-maknanya yang lain. Dan yang terakhir, ta'wil. Ta'wil yakni ketika suatu lafal memiliki beberapa makna, ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun yang dipilih adalah makna yang marjuh, lemah, karena didukung oleh dalil dan alasan tertentu. Misalnya kata jannah pada Quran surah Al-Isra ayat 24. Wadfid lahuma janahan zuhli minar rahmah, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Kata jannah di sini mustahil dimaknai sesuai makna literalnya, karena pada kenyataannya tidak ada manusia yang bersayap, sehingga harus ditakwil. Secara bahasa kata jannah berarti sayap, di mana pada ayat ini kata sayap merupakan ungkapan metaforis untuk menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran dan menegaskan bahwa setinggi apapun posisi seseorang, ia tetap harus rendah diri di hadapan kedua orang tuanya. Lanjut ke pembahasan mafhum. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal. Mafhum muwafaqah atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan mafhum mukhalafah. Mafhum yakni apa atau makna yang ditunjukkan oleh lafal, namun tidak secara langsung melalui kata-kata tersebut dengan kata lain makna yang tersirat. Al-mafhumu ma dalla alaihi al-lafdhu la fi mahalli nutqi.
makna yang ditunjukkan oleh lafaz namun tidak langsung sama dengan arti kandungan lafaz tersebut. Lanjut ke macam-macam mafhum. Yang pertama, mafhum muwafaqah, yaitu makna tersirat yang hukumnya sama atau sesuai dengan mantuknya. Mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, fahwa al-kitab, yakni ketika makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Dialah mantuk pada ayat di atas adalah sekedar larangan untuk berkata atau yang semisalnya kepada kedua orang tua, karena bisa menyakiti hati keduanya. Maka dari itu, mafhumnya semua hal yang bisa menyakiti hati kedua orang tua seperti mencaci maki, memukul dan lain sebagainya tentu lebih terlarang daripada sekedar gerutuan Yang kedua, lan al-kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama dengan hukum mantuknya seperti terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Dari ayat di atas dapat dipahami mafhumnya bahwa membakar harta anak yatim, menyia-nyiakan atau menghilangkannya dengan cara apapun hukumnya sama haramnya dengan memakan harta anak yatim secara zalim. Lanjut macam-macam mafhum. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yakni jika mafhum atau makna tersirat itu berkebalikan dengan mantuk. Mafhum jenis ini terbagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, mafhum sifat. Misalnya pada firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 6. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kedua orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Mantuknya adalah perintah untuk melakukan tabayyun pada tiap berita yang dibawa oleh orang fasik. Lalu mafhum mukhalafahnya, jika si pembawa berita bukan seorang yang punya sifat fasik, maka tak wajib tabayyun. Ini oleh sebagian muhaddis dijadikan dalil bolehnya menerima khobar ahad dari perawi yang adil. Yang kedua, mafhum syart, seperti pada Quran surah At-Talaq ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Dan jika mereka istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Mafhum mukhalafahnya, jika istri yang ditalak tersebut tidak hamil, maka tidak wajib memberikannya nafkah tersebut karena syaratnya adalah jika ditalak dalam keadaan hamil. Ketiga, mafhum ghoyah. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanqiha zawjan ghairah. Kemudian jika sang suami mentalaknya sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Mafhum mukhalafahnya, jika si perempuan telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi, maka perempuan itu halal lagi untuk suaminya yang pertama. Yang keempat, mafhum hasr. Misalnya terdapat pada Quran surat Thaha ayat 98. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Pemahaman terbaliknya, segala sesuatu selain Allah bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita memahami suatu hukum dari apa yang terucap atau tersurat secara jelas dalam lafaz tersebut, maka pemahaman tersebut dinamakan pemahaman secara mantuk. Sedangkan mafhum adalah apa yang dapat kita pahami dari suatu lafaz bukan berdasarkan apa yang terucap dari lafaz tersebut, melainkan apa yang tersirat di dalamnya, yakni dari pemahaman ucapan tersebut. Kalau disederhanakan, mantuk adalah makna tersurat yang bisa dipahami dari ayat-ayat dalam Al-Quran, sedangkan mafhum adalah sebaliknya, yakni makna tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penjelasan singkat dari materi kita pada hari ini yang berjudul mantuk dan mafhum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.